Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 18 kelas B. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi tentang identifikasi alkaloid piperin buah lada hitam secara kualitatif. Dalam presentasi kali ini, saya tidak akan sendiri. Perkenalkan, saya Kristina Sisiadari dengan NIM 0512011096. Saya bersama Muhammad Habib, ada Salsa Kutrunada dan juga Badiatus Solihah. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui sifat-sifat umum alkaloid, metode penyarian, dan identifikasi alkaloid. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis alkaloid dalam tanaman secara kimia dan kromatografi. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi aktivitas farmakologi dari jenis alkaloid. Nah, alkaloid itu apa sih? Alkaloid adalah golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroba. Nah, senyawa ini mengandung sebuah atom nitrogen yang bersifat lemah, mempunyai cincin nitrogen yang sebagian besar heterosiklik yang bersifat aktif, memiliki rasa pahit, dan mempunyai efek fisiologis. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai efek fisiologis tertentu. Tanaman lada hitam secara luas tumbuh di tempat dengan iklim yang tropis dengan kelembapan yang cukup. Nah, bagian tanaman dari lada hitam yang paling sering dimanfaatkan adalah buah yang telah dikeringkan. Buah lada hitam juga biasa dikenal dengan nama King of Spices karena memiliki rasa pedas dan beraroma khas yang sangat kuat dari semua rempah-rempah di dunia. Dikutip dari Shamina 2011. Alat-alat yang digunakan pada praktikum atau pengujian kali ini yaitu ada ayakan MES 40, timbangan analitik, perangkat alat Sochlet, rotary evaporator, water bath, indikator pH universal, kertas saring, mikropipet, plat KLT silikat gel 60F254, chamber, dan yang terakhir ada UV box. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri yaitu ada Simplicia buah lada, pelarut etanol, Aquades, H2SO4, ether, NH4OH, chloroform, etanol proanalis, dan yang terakhir ada N-heksana dan etil asetat. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan simplicia. Langkah kerja yang pertama yaitu ambil simplicia utuh. Di sini kami mengambil simplicia lada hitam. Yang kedua, blender simplicia hingga halus. Yang ketiga, ayak menggunakan ayakan MES nomor 40. Prosedur yang kedua yaitu pembuatan ekstrak etanol. Yang pertama, timbang 50 gram simplicia dengan seksama. Lalu ekstraksi dengan alat Sochlet menggunakan larutan etanol dengan berbagai variasi konsentrasi. Langkah ketiga yaitu melakukan ekstraksi sampai tetesan tidak berwarna lagi atau bening. Langkah keempat yaitu pekatkan ekstraksi cair menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius. Prosedur yang ketiga yaitu pembuatan fraksi alkaloid. Langkah pertama yaitu ekstrak etanol yang diperoleh larutkan kembali dengan H2SO4 atau asam sulfat 2% hingga pH mencapai 3-4. Langkah kedua, tambahkan ether hingga lemak menghilang. Langkah ketiga yaitu pisahkan fraksi ether dan fraksi asam, dibasahkan dengan NH4OH 25% sampai pH 9-10. Langkah keempat yaitu ekstraksi kembali dengan kloroform sampai tidak berwarna. Nah, fraksi kloroform ini nantinya disebut sebagai fraksi alkaloid. Prosedur keempat yaitu uji kualitatif keberadaan senyawa alkaloid dengan metode KNT. Langkah pertama yaitu ambil cuplikan standar piperin, fraksi alkaloid buah lada, fraksi ether, dan fraksi asam, larutkan masing-masing dengan etanol. Langkah kedua yaitu totolkan masing-masing cuplikan pada plat KLT silikat gel 60F254 menggunakan pipa kapiler. Kemudian dielusi menggunakan fase gerak campuran N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Lalu amati noda di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 mm. Lalu semprot alat menggunakan reaksi drag and drop. Langkah selanjutnya yaitu menghitung masing-masing nilai RF yang didapat. Prosedur kerja yang kelima yaitu pembuatan larutan baku standar piperin. Langkah pertama yaitu buat larutan induk dengan menimbang 50 mg standar piperin. Lalu larutkan dalam etanol PA sampai tanda batas 25 ml. Lalu buat larutan deret standar piperin dengan 5 tingkat konsentrasi berbeda yaitu 200,
400, 600, 800, dan 1000 per mili. Ya, selanjutnya pipet sejumlah larutan dari larutan induk standar piperin dan dicukupkan dengan etanol PA dalam labu ukur. Yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu pembuatan kurva kalibrasi standar piperin, yaitu dengan cara ditotolkan masing-masing larutan standar piperin sebanyak 5 mikroliter pada plat KLT atau kromatografi lapis tipis silika gel 60F254. Lalu plat KLT dielusi dengan fase gerak campuran N-heksana yaitu etil asetat dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya di scanning untuk mendapatkan hasil data area standar piperin. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, pembuatan larutan uji dengan cara ditimbang dengan sesama sebanyak 50 mg ekstra buah lada hitam, lalu kemudian dilarutkan dengan etanol dalam labu ukur 50 ml sehingga diperoleh konsentrasi sebanyak 1000 mikrogram per mililiter. Lalu dibuat larutan uji konsentrasi sebanyak 800 mikrogram per mililiter dengan memipet 20 ml dalam labu terukur 25 ml. Yang terakhir ditambahkan etanol hingga tanda batas. Yang kedelapan yaitu pengukuran kadar piperin bisa dilakukan dengan cara ditotolkan masing-masing 5 mikroliter larutan standar yang telah dianjurkan dan larutan uji pada plat KLT silika gel 60F254. Kemudian dielusi dengan fase gerak N-heksana yaitu etil asetat 1:1, diukur dengan densitometer pada panjang gelombang 254. Yang terakhir yaitu mencatat data luas area yang didapatkan dari baku standar piperin. Nah, ini untuk hasil pengamatan hasil rendeman ekstrak etanol buah lada. Untuk pelarut pengekstraksinya etanol 60%, buah lada 40,82, sedangkan buah lada putih 20,10%. Etanol 70%, buah lada sebanyak 14,85%, kurang lebih sampai dengan 0,91. Dengan buah lada putih 22,46, kurang lebih sampai 1,64. Pengujian dilakukan 3 kali pengulangan. Yang terakhir etanol 96%, buah lada hitam menghasilkan 19,98 sampai dengan kurang lebih 1,29, dengan buah lada putih menghasilkan 36,10 kurang lebih 1,29. Untuk tabel yang kedua yaitu hasil rendemen fraksi alkaloid dari ekstrak etanol buah. Pengujian dilakukan dengan 3 replikasi yaitu menggunakan pelarut pengekstraksi 60%, 70%, dan 96%. Rata rendemen fraksi alkaloid terhadap ekstrak etanol buah lada hitam 60% menghasilkan 18,25 dan buah lada putih 17,01. 70% buah lada hitam menghasilkan 20,46, buah lada putih menghasilkan 18,46. Yang terakhir yaitu 96% buah lada hitam menghasilkan 22,22, sedangkan buah lada putih menghasilkan 20,31. Tabel yang ketiga yaitu hasil kadar piperin dalam fraksi alkaloid dari ekstrak etanol buah lada. Ekstrak etanol buah lada hitam di kadar 60%, rata-rata kadar piperinnya yaitu 52,81. Sedangkan ekstrak etanol buah lada putih, rata-rata kadar piperinnya yaitu 27,12. Untuk 70%, rata-rata kadar piperin buah lada hitam 47,06, sedangkan buah lada putih 30,57. Yang terakhir yaitu 96%, buah lada hitam rata-ratanya 36,97, sedangkan ekstrak etanol buah lada putih menghasilkan 38,72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putrada dengan NIM 0212011097. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang data hasil tersebut. Dari hasil ekstraksi dengan etanol pada tabel 1, perbedaan rendemen yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan konsentrasi etanol yang digunakan untuk ekstraksi dapat mempengaruhi rendemen yang dihasilkan. Dan besar kecilnya persentase rendemen ekstrak menunjukkan keefektifan proses ekstraksi. Artinya, banyak zat aktif yang ikut terekstraksi juga. Dapat dilihat dari besarnya nilai rendemen. Pada ekstraksi buah lada hitam, pelarut etanol 60% merupakan pelarut yang paling banyak menghasilkan rendemen ekstrak.
Sedangkan pada ekstraksi buah lada putih, pelarut etanol 96% merupakan pelarut paling banyak menghasilkan rendemen ekstrak. Berdasarkan hasil dari tabel 2, baik pada buah lada hitam maupun buah lada putih yang diekstraksi dengan pelarut pada ekstraksi etanol 96% menghasilkan rendemen fraksi alkaloid paling besar. Hasil penetapan kadar piperin pada sampel ekstrak buah lada ditunjukkan pada tabel 3. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada penentuan kadar piperin dalam fraksi alkaloid buah lada hitam menggunakan metode KLT densitometri, terlihat bahwa kadar piperin tertinggi pada fraksi alkaloid dari ekstrak etanol buah lada hitam yang diekstraksi menggunakan pelarut etanol 60%, yaitu sebesar 52,81%. Semakin besar konsentrasi etanol, maka semakin kecil kadar piperin dalam ekstrak buah lada hitam. Kadar piperin tertinggi diperoleh dari fraksi alkaloid dari ekstrak buah lada putih yang diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%, yaitu sebesar 38,72%. Semakin besar konsentrasi etanol, maka semakin besar kadar piperin dalam ekstrak buah lada putih. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan konsentrasi pelarut mengekstraksi berpengaruh pada kadar piperin yang ikut tersari selama proses ekstraksi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah kadar piperin tertinggi diperoleh dari ekstrak buah lada hitam dengan pelarut etanol 60% sebagai pelarut pengekstraksi terhadap fraksi alkaloidnya. Sedangkan kadar piperin tertinggi yang diperoleh dari ekstrak buah lada putih yaitu menggunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 96% sebagai pelarut pengekstraksi terhadap fraksi alkaloid. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu.